Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Abi Hanif bin Umida selaku pengasuh pesantren Al Arif Hanifidah dan guru-guru MTS Al-Quran Al Arif Hanifidah, dan tidak lupa kepada orang tua saya yang rumah dan teman-teman saya yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Sabrina Fiza Salsabila dari kelas 7 MTS Al-Quran Al Arif Hanifidah. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kaidah 4 bab 1. Kaidah keempat, dasar kaidah. Masalah-masalah yang dapat dikaidahi dengan kaidah ini banyak, seperti bab, hiyar, hijab, syufah, dan sebagainya. Adapun dasar atau sumber kaidah ini, uraian kaidah. Kaidah ini mempunyai kaidah-kaidah yang lebih terperinci. Tingkat darurat. Tingkat darurat ada 5. Tingkat darurat yang berhubungan dengan kaidah ini yaitu 1. Darurat. Darurat itu yaitu keadaan seorang yang apabila tidak segera mendapat pertolongan, maka diperkirakan ia bisa mati atau hampir mati. Hajat yaitu keadaan seseorang yang sekira tidak segera ditolong, menyebabkan kepayahannya, tetapi tidak sampai menyebabkan kematian. Dalam keadaan seperti ini, orang tersebut tidak bisa menghalalkan barang yang haram. Ia hanya boleh berbuka puasa jika ia kebetulan sedang melakukan puasa fardu. Kalau hajat itu telah masyhur, artinya sudah terlalu dengan jelas, maka dapat disamakan dengan darurat, baik hajat itu umum atau khusus. Manfaat yaitu suatu kebutuhan seperti kebutuhannya. Orang yang terpaksa hanya mampu makan ketela, padahal ia ingin bisa makan nasi. Zina yaitu suatu kebutuhan seperti kebutuhannya. Orang yang terpaksa hanya makan nasi dengan lauk saat sederhana, kalau dia ingin makan lauk yang mewah. Fadlun yaitu suatu kebutuhan sebagaimana kebutuhan orang yang bisa makan dengan cukup, tetapi ia masih ingin berlebih-lebihan sehingga menyebabkan ia makan makanan haram atau syubhat. Madarat itu dapat dihilangkan dengan madarat. Misalnya, seorang naik sepeda motor, di depannya ada 2 orang sedang berjalan kaki. Tiba-tiba tanpa dapat dicegah lagi, sepeda motor sudah akan menabrak salah seorang dari pejalan kaki. Oke, lanjut. Tiba-tiba tanpa dapat dicegah lagi, sepeda motor sudah akan menabrak salah seorang dari pejalan kaki. Maka untuk menghindarinya, pengendara sepeda motor itu tidak boleh lantas membelokkan sepeda motornya ke arah pejalan kaki yang satunya lagi. Sebab demikian ini namanya menghindari bahaya dengan bahaya lain, kecuali apabila bahaya yang satu lebih besar daripada bahaya yang lain. Seorang muslim berkewajiban mendatangi salat Jumat. Di samping itu, ia juga berkewajiban menunggui istrinya yang sedang sakit keras, di mana tidak ada yang menunggu kecuali dia. Ia mesti mempertimbangkan pergi sholat Jumat ataukah menunggu istri. Kalau ia pergi Jumatan, ia mendapat kebaikan, tetapi istri tidak ada yang merawat, sedangkan ia menunggu istri, maka istri terhindar dari terlantar, namun ia tidak memperoleh pahala Jumatan. Berpegangan pada kaidah ini, maka menunggu istri lebih diutamakan daripada mendatangi sholat Jumat. Saya akhiri presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.